Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anakku kelas 10. Selamat datang di SMA Negeri 1 Cawas. Insya Allah di pagi ini, di kesempatan ini kita diberikan suatu kesehatan, keselamatan, sehingga bisa melakukan suatu KBM walaupun kita hanya bisa bertemu secara daring atau tidak tatap muka. Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan belajar secara daring. Di kesempatan ini perkenalkan untuk ibu memperkenalkan diri sebagai guru pengampu Mapel PPKN untuk kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Sri Widati SPD, guru SMA Negeri 1 Cawas, nanti mengampu Mapel PPKN. Tempat dan tanggal lahir Klaten 17 Mei 1973. Alamat Ibu jauh dari Klaten. Ibu alumni dari IKIP Negeri Yogyakarta, sekarang adalah Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan PMP dan KN, dan lulus tahun 1997. Menjadi guru di SMA Negeri 1 Cawas sejak tahun 1998. Nah, mungkin itu perkenalan dari Ibu. Mungkin nanti bisa lebih jauh kita mengenal satu persatu. Insya Allah kondisi semakin membaik, kita bisa melakukan suatu KBM secara normal kembali, bisa bertatap muka, bisa mengenal satu persatu dengan baik, bisa dekat, bisa bercanda dan sebagainya. Insya Allah pandemik ini segera berakhir dan kita bisa melakukan KBM secara normal. Amin. Untuk PPKN, Mapel PPKN yang semester 1 kelas 10 ini mencakup 4 KD. Yang pertama, nanti nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi dari KD pertama nanti kalian mempelajari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Itu kalian pahami dulu, kalian praktekkan dalam kehidupan kita secara nyata. Dan untuk KD ini nanti kita praktekkan juga di dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu kita nanti membahas pemerintahan yang ada di dalam negara Indonesia. Jadi apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? KD yang kedua itu mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan negara. Selain Pancasila, kita juga membahas tentang Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga, KD-nya tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilanjutkan nanti yang keempat, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Itulah untuk materi kelas 10 semester 1 mencakup 4 KD. Terus untuk nilai ketuntasan minimal atau KKM secara standar nasional, KKM nasional adalah 67. Tapi Ibu Widati nanti memakai untuk Mapel PPKN, KKM Ibu adalah 78. Insya Allah kalian tidak keberatan dan bisa mencapai prestasi yang bagus untuk nilai rapot kalian.
Dan Ibu ucapkan selamat juga buat anak-anakku peserta sudah menjadi siswa-siswi baru untuk SMA Negeri 1 Cawas. Selamat atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau mungkin madrasah dan sudah memasuki tingkat sekolah menengah atas, dan alhamdulillah kalian sudah bisa diterima di SMA tercinta kita, yaitu SMA Negeri 1 Cawas. Keberhasilan kalian itu sudah sepatutnya kalian syukuri sendiri, karena keberhasilan kalian merupakan suatu anugerah dari Tuhan, nikmat dari Tuhan yang diberikan pada Tuhan untuk kalian semua, sehingga kalian harus bisa mensyukuri semua itu, dan itu kalian tunjukkan bahwa kalian sebagai pelajar, rasa syukur kalian harus dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri kalian masing-masing. Insya Allah kalian bisa menjadikan anak-anak bangsa yang bisa dibanggakan dari SMA Negeri 1 Cawas. Selamat berprestasi untuk kalian semua, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kalian saat ini nanti akan segera memulai pelajaran dari bab 1 yang tadi sudah Ibu sebutkan tentang KD-KD yang ada di semester 1 ini. Bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab ini, kalian nanti akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi tersebut atau bab ini, anak-anakku diharapkan bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setelah nanti kita mempelajari nilai-nilai atau di materi bab ini, kalian nanti bisa menganalisisnya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan. Jadi paling tidak nanti kita membahas tentang kekuasaan yang ada di negara kita, baik kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan yang yudikatifnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi ini, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih dahulu anak-anakku semua harus tahu dan memahami nilai-nilai Pancasila itu dulu, yaitu nilai-nilai yang terpasang atau sudah ada di dalam dada Garuda Pancasila. Mungkin sejak kalian TK, kalian sudah mengenal, sudah diperkenalkan oleh guru kita tentang nilai-nilai apa yang ada di dalam Garuda Pancasila. Ibu yakin kalian sudah tahu sejak kecil. Tapi yang jadi masalahnya, apakah nilai-nilai itu kalian pahami, kalian praktekkan dalam kehidupan kalian setiap harinya? Nah, ini kembali ke diri kita masing-masing. Tanya pada diri kita masing-masing, apakah nilai 1 sampai dengan nilai 5 itu sudah saya praktekkan? Setiap harinya kita bermasyarakat, kita bersama keluarga, kita di sekolah, kita bersama teman, atau kita dalam melaksanakan tugas, apakah nilai 1 sampai 5 itu sudah kita praktekkan? Makanya untuk saat ini, pertemuan kali ini, Ibu hanya memperkenalkan dulu, hanya untuk pendahuluan dulu. Nanti coba, yang pertama, kalian sebutkan nilai-nilai Pancasila, mulai sila pertama sampai dengan sila kelima. Dan dilambangkan dalam bentuk apa sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, dan sebagainya sampai dengan sila yang kelima. Jadi nanti kalian jelaskan sila pertama, misalnya ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan apa.
Nah, maksud lambang itu apa? Nanti tolong Anda jelaskan. Terus yang kedua, nanti kalian juga menerapkan, tapi hanya dengan contoh saja. Berikan contoh penerapan sila 1 sampai dengan sila yang ke-5 dalam kehidupan kalian sehari-hari saja. Ibu pengen tahu apakah sila 1 sampai 5 ini sudah diterapkan dalam diri kalian masing-masing, terutama di lingkungan kita sehari-harinya. Mungkin itu dulu untuk pendahuluan atau perkenalan dari nilai-nilai Pancasila sebelum kita membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin hanya itu dulu untuk materi, tidak panjang lebar dulu, kalian pahami dulu nilai-nilai Pancasila. Ibu harap kalian bisa memahami, kalian bisa mempraktekkan. Tolong itu dikerjakan dulu untuk 2 pertanyaan dulu. Kalian pahami betul-betul dulu. Harapan Ibu kalian bisa mempraktekannya. Jadi tidak hanya teori saja. Nilai-nilai itu tidak bisa hanya dengan teori, tapi harus kalian wujudkan. Mungkin itu dulu pertemuan kita. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang sama nanti. Selamat belajar untuk anak-anakku semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah, pakai masker sayang dimanapun kalian, cuci tangan usahakan dengan sabun dan air yang mengalir. Insya Allah kita dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa kita selalu berdoa ibadah sesuai agama kita masing-masing. Selamat pagi, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.